Guys, ketemu lagi bersama saya Walburgadian Omega. Pada video kali ini saya akan memberikan promosi kesehatan terkait dengan stunting. Oke, sebelum kita memasuki penyuluhan terkait dengan atau promosi kesehatan terkait dengan stunting, tentu kita mengerti dulu bahwa apa itu pengertian stunting. Oke, pengertian stunting adalah pertumbuhan yang terjadi pada anak-anak di bawah usia 5 tahun dan memiliki dampak terhadap pertumbuhan fisik mereka. Stunting juga adalah kondisi di mana seorang anak itu ditandai dengan kurangnya gizi, kurangnya tinggi badan apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Sederhananya, stunting merupakan sebutan bagi gangguan pertumbuhan pada anak. Selanjutnya itu adalah penyebab utama dari stunting, yaitu malnutrisi pada ibu hamil dan kurangnya asupan nutrisi selama pertumbuhan anak. Banyak yang tidak menyadari bahwa tinggi pendeknya anak bisa menjadi tanda adanya masalah gizi kronis. Yang kedua yaitu, apa sih penyebab dari stunting itu? Penyebab dari stunting yaitu yang pertama, kondisi kesehatan ibu pada saat hamil. Penyebab stunting pada anak umumnya berkaitan dengan status gizi ibu hamil yang buruk, sehingga gizi yang didapat janin dalam kandungan tidak mencukupi. Kekurangan gizi inilah yang akan menghambat pertumbuhan janin dan bisa terus berlanjut setelah kelahiran dan menjadi penyebab seorang anak itu menjadi stunting. Penyebab yang kedua ialah tidak mendapat ASI eksklusif. Artinya bahwa stunting pada anak adalah anak itu tidak mendapati ASI eksklusif selama 6 bulan. Bayi baru lahir hingga usia 6 bulan. ASI mengandung zat gizi yang lengkap dan mudah diserap tubuh, sehingga tidak mengganggu fungsi ginjalnya yang masih lemah. ASI juga mengandung sel darah putih yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Penyebab yang ketiga adalah cara anak kurang nutrisi itu saat pemberian MPASI. Cara pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI yang keliru juga menjadi salah satu penyebab stunting pada anak. Salah satu gizi yang biasanya kurang pada MPASI adalah protein hewani seperti daging merah, daging ayam, ikan, dan telur. Penyebab yang keempat ialah tidak mematuhi jadwal imunisasi. Imunisasi bagi anak bermanfaat untuk membangun kekebalan tubuh yang optimal demi melindungi si kecil dari berbagai infeksi penyakit yang dicegah melalui imunisasi. Sekarang kita masuk ke apa sih dampak jika anak itu mengalami stunting? Jadwal imunisasi. Imunisasi bagi anak bermanfaat untuk membangun kekebalan tubuh yang optimal demi melindungi si kecil dari berbagai infeksi penyakit yang dicegah melalui imunisasi. Sekarang kita masuk ke apa sih dampak jika anak itu mengalami stunting? Oke, sekarang dampak jika anak mengalami stunting itu yang pertama, rendahnya kemampuan kognitif pada anak. Dampak stunting menurut WHO adalah gangguan kognitif dan menurunnya kecerdasan pada anak. Kekurangan gizi akut pada masa awal kehidupan dapat mengakibatkan peradangan, perubahan kadar leptin, dan peningkatan glukortikoid yang menyebabkan perubahan epigenetik. Yang kedua, meningkatnya risiko mortalitas dan morbilitas. Dampak jangka pendek stunting adalah meningkatnya risiko mortalitas atau kematian dan morbiditas atau angka kesakitan. Berdasarkan analisis data terhadap 53.767 juta anak di Afrika, Asia, dan Amerika Latin, angka kematian pada anak-anak yang mengalami stunting dan kekurangan berat badan 3 kali lebih besar dibandingkan anak-anak dengan gizi baik. Risiko mortalitas juga meningkat hingga lebih dari 12 kali lipat pada anak-anak yang mengalami stunting, kekurangan berat badan, dan kurus. Setelah kita mempelajari apa sih dampak dari stunting itu tadi, yang berikutnya adalah bagaimana pencegahan terhadap kasus stunting.
Oke, yang pertama, memenuhi kebutuhan gizi pada ibu hamil. Tindakan yang relatif ampuh dilakukan untuk mencegah stunting pada anak adalah selalu memenuhi gizi sejak masa kehamilan. Yang kedua, dampingi ASI dengan MPASI sehat. Ketika bayi menginjak 6 bulan, maka ibu sudah bisa memberikan pendamping atau MPASI. Dalam hal ini, pastikan makanan-makanan yang dipilih bisa memenuhi gizi mikro dan makro yang sebelumnya selalu berasal dari ASI untuk mencegah stunting. WHO pun merekomendasikan fortifikasi atau perubahan nutrisi ke dalam makanan. Pencegahan lain dari stunting ini ialah ibu tidak boleh melalaikan imunisasi. Artinya bahwa si kecil harus melakukan atau harus mengikuti imunisasi agar dia terhindar dari berbagai penyakit yang menular. Oke, sekian saja promosi kesehatan kita pada kali ini. Saya Walbrigadian Omega mengucapkan terima kasih banyak untuk waktunya.